4 tipe manusia dalam organisasi. Kalau Anda mendapat bisikan malaikat bahwa menurut catatan langit, Anda akan mendapatkan kekayaan 1 miliar, yang harus Anda pastikan adalah, apakah Anda punya infrastruktur untuk turunnya uang 1 miliar tersebut? Nggak mungkin kan, tiba-tiba malaikat melempar sekarung uang gepokan? Kalau karung itu menimpa kepala yang ada kita keburu mati sebelum menikmati uangnya, mungkin ini terdengar sedikit satir, tapi bolehlah buat direnungkan. Sebenarnya itu bukan kalimat saya, tetapi kalimat salah satu mentor saya yang sekaligus juga mitra bisnis saya. Waktu itu saya memutuskan ingin melakukan rasionalisasi karyawan, kira-kira begitulah bahasa kerennya, bahasa lugasnya sih. Memecat atau mem-PHK karyawan, dalam dunia bisnis, memecat, merasionalisasi, memangkas biaya SDM, merumahkan pegawai, itu sangat lumrah. Terlihat kejam? Ya, begitulah, memang seperti itu hukum alam. Di musim kemarau pun, pohon terpaksa merontokkan daunnya agar batang dan akarnya bisa bertahan hidup. Kalau terus mempertahankan daunnya terus-menerus maka kebutuhan air yang sedikit tidak akan cukup untuk proses fotosintesis. Pada akhirnya justru berisiko membuat pohonnya mati. Begitu pula di tengah masa sulit ekonomi seperti saat ini. Seperti yang dilakukan oleh rezim kabinet yang tidak sensitif terhadap sektor kerakyatan, maka kitalah yang harus fleksibel. Pebisnis terpaksa merontokkan daunnya alias memecat karyawan. Jika Anda berbisnis, Anda akan berhadapan dengan 4 tipe manusia dalam organisasi Anda. Tipe 1, perilakunya baik, produktivitasnya baik. Tipe 2, perilakunya buruk, produktivitasnya baik. Tipe 3, perilakunya baik, produktivitasnya baik. Tipe 4, perilakunya buruk, produktivitasnya buruk. Disinilah jika musim kemarau terjadi, bisnis akan mengalami kontraksi panjang dan trennya bergerak turun terus, maka strategi yang dijalankan mau tidak mau pasti rasionalisasi karyawan. Dan, bagi karyawan yang dirasionalisasi, mendadak infrastruktur rezeki turun dari langit yang sudah terbentuk jadi hilang. Di sini ada 2 macam kasus yang perlu sahabat analisis. Jika Anda yang kena rasionalisasi, apa solusinya? Jika Anda sebagai pebisnis, apa yang harus Anda lakukan? Baik dalam musim kemarau maupun musim panen, tidak ada bedanya perilaku Anda terhadap semua tipe karyawan tersebut. Yang ada, Anda tipe pemimpin seperti apa? Maksudnya begini, ketika saya dihadapkan dengan persoalan keberadaan 4 tipe karyawan tadi, saya tangan besi, namanya juga Bosman Sontoloyo si Asyole. Saya ini bukan orang baik dalam manajemen, tidak mungkin ada 4 tipe di organisasi saya. Hanya ada 2 tipe, yaitu tipe 1 dan 3. Kalau ada tipe 2 yang perilakunya buruk dan produktivitasnya baik, sudah pasti tidak akan bertahan lama, maksimal 3 bulan setelah terindikasi perilakunya buruk, dia lewat. Kalau ada tipe 4 yang perilakunya buruk dan produktivitasnya buruk, sudah pasti ada 2 orang yang saya pecat, yaitu si tipe 4 itu dan HRD-nya. Sudah jelas HRD tidak bisa kerja atau jangan-jangan ada main, bagi saya. Attitude adalah segalanya, produktivitas rendah tapi perilakunya baik, mudah diangkat dan diubahnya. Pertanyaan berikutnya, seperti apa sih attitude yang baik dan buruk? Perilaku sekretaris saya dalam bisnis properti, Mbak F. Dia di tulisan lain saya pernah sedikit bercerita tentang tergolong pelupa. Suka bercanda, nggak pernah mencatat, berantakan filenya, dan punya 4 anak dari 3 suami. Ya memang cerai sih, bukan suaminya ada 3. Nah, kenapa sudah 8 tahun kerja nggak pernah saya pecat? Ternyata bagi saya, dia tipe 1, bingung, nggak, apa kategori attitude bagi saya dalam hal ini? Padahal dia, cuawaan di kantor, suaranya cempreng tapi suka nyanyi dan bikin berisik, nggak pernah serius. Apakah itu kategori plus buat saya? Ya nggak juga, begini, attitude yang saya lihat positif yaitu orang yang membuat organisasi naik trennya, positif auranya, riang dan ringan suasananya. Bahkan, jika ada 2 orang tidak saling suka, saling sikut, asal tidak saling menjatuhkan, menurut saya itu bisa membuat organisasinya semakin naik, penuh suasana kompetisi, itu oke buat saya, kompetitif itu positif. Saya masih anggap itu attitude yang baik, saling dukung itu lebih positif lagi. Lah, yang negatif itu perilaku seperti apa? Maling, nyolong, curang, pasti saya tebas. Nakal, mengganggu, membuat suasana kerja jadi lesu, ribut debat dan berfriksi, saling menjatuhkan, suasana tegang, pasti saya babat penyebabnya. Negatif bagi saya adalah membawa suasana tren turun dan tidak saling dukung. Itulah tipe saya sebagai pemimpin. Namun,
Ada juga tipe kepemimpinan lain, yaitu pemimpin yang membuat suasana adem, kalem, saling dukung, tapi tidak kompetitif. Sama, pemimpin ini juga pasti memegang tipe 1 dan 3, hanya saja suasana kantor lebih terkendali, tertib, dan rapi, bertolak belakang sekali dengan saya yang terbiasa chaotic, bisa berantakan selama kompetitif dan fun karena memang itulah yang saya bangun. Bagi saya tipe yang adem itu membosankan, tertib itu ibaratnya kering buat saya suka ketidakteraturan, fleksibilitas, dan bergerak dinamis. Sama seperti karakter saya, tipe terakhir adalah pemimpin bergaya spiritual, suasana tidak dia atur, yang penting karyawan tipe 1 dan 3 juga. Bedanya, di masa kemarau panjang, pemimpin tipe ini tidak akan men-PHK karyawan. Misalnya dia memiliki ratusan karyawan, di musim paceklik dia akan terus pertahankan karyawannya, bahkan jika karyawannya tipe 3 semua pun akan dia pertahankan selama attitude mereka baik. Pasalnya, prinsip pemimpin bergaya spiritual ini, selama attitude baik maka semesta akan mendukung dan tak lama lagi pasti akan ada solusi rezeki. Organisasi jalan bagus lagi. Nah, organisasi di bawah pemimpin bergaya spiritual ini seringkali dapat faktor X yang gak pernah diduga, selalu beruntung. Intinya, seperti apapun pemimpinnya, tidak ada tempat buat bad attitude, maaf. Di musim kemarau pun, pohon terpaksa merontokkan daunnya agar batang dan akarnya bisa bertahan hidup.